Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya April Zibran dari kelas 11 IPA 5 akan menjelaskan tugas PKN. Dari dulu hingga saat ini ada banyak peristiwa yang merupakan ancaman bagi keselamatan masyarakat di berbagai negara. Ancaman tentunya menjadi suatu permasalahan yang dapat meresahkan masyarakat suatu negara. Ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Pendapat yang lain mengatakan ancaman adalah setiap kegiatan atau usaha baik yang dilakukan di luar negeri atau di dalam negeri yang dinilai bisa membahayakan kedaulatan negara maupun keutuhan wilayah negaranya serta keselamatan segenap bangsa dan negara. Menurut seorang ahli bernama Threads, ancaman adalah terjadinya situasi penting yang ada pada sebuah perusahaan maupun yang lainnya di mana di dalamnya sedang tidak menguntungkan. Tujuan dari ancaman ini adalah untuk mengubah tatanan suatu bangsa dan negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Untuk itu dibutuhkan adanya persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan berbagai ancaman yang terjadi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ancaman, bisa mengenali juga jenis-jenis contoh ancaman yang pernah terjadi dan cara mengatasinya yang perlu diketahui. Jenis ancaman 1. Secara umum, ancaman dapat dibedakan menjadi dua jenis, ancaman militer dan ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman militer merupakan ancaman yang merupakan kekuatan senjata dan dilakukan secara terorganisasi. Ancaman ini dinilai memiliki kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa, dan keutuhan wilayah. Beberapa yang termasuk dalam ancaman militer adalah agensi militer oleh negara lain, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, perang saudara, gerakan makar. Ancaman non-militer merupakan jenis ancaman yang memiliki karakteristik berbeda, di mana tidak ada sifat fisik serta bentuknya yang tidak terlihat secara kasat mata. Adalah ancaman non-militer yang kedua. Ancaman non-militer tidak kalah membahayakan daripada ancaman militer. Beberapa yang termasuk dalam jenis ancaman ini antaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, keselamatan umum. Contoh ancaman yang pernah terjadi baik ancaman militer dan non-militer. Pertama adalah ancaman yang ada di lingkungan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran sehingga berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang tidak merata di daerah-daerah tertentu sehingga menyebabkan ketimpangan sosial. Gaya hidup konsumsi semakin tinggi di masyarakat. Ekonomi menengah ke bawah yang mengakibatkan kesejahteraan hidupnya makin menurun. Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan ekonomi kurang mampu sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebagian masyarakat masih gagap teknologi alias gaptek sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan zaman dan mudah termakan hoax peristiwa ancaman yang pernah terjadi. Kasus EKTP menjadi penyebabnya korupsi terkuak di mana-mana.
Oktober tahun 2018 terjadi penangkapan atas pelanggaran illegal fishing, yaitu 2 kapal ikan dari negara Vietnam yang tertangkap di Lautan Natuna. Sebanyak 22 kasus deportasi terhadap warga negara Filipina berjumlah 32 orang dari Pelabuhan Belitung di Bandar Soekarno-Hatta. Terjadi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Kota Bandung pada 1950. Dan Badan Spionase Asing melakukan serangan cyber terhadap sistem komputer Amerika Serikat pada tahun 2008. Dan pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia yang berlokasi di Ambalat, yaitu di Laut Sulawesi pada 24 dan 25 Februari tahun 2007. Selain itu juga pernah terjadi pada kasus antara Indonesia dan Timur Leste, yakni tentang Pulau Batik. Terorisme yang berskala internasional memiliki jaringan antar negara seperti ISIS, HTI, dan yang dapat dipercayai masyarakat serta pemerintah dapat mengancam keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 3 cara mengatasi ancaman. Yang pertama, cara mengatasi ancaman militer. Memperketat perbatasan dengan negara lain, menanggulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara, melatih tentara disiplin dalam menjaga daerah perbatasan, meningkatkan alutsista. Dan cara mencegah ancaman non-militer adalah dengan meningkatkan pembangunan, menjunjung sikap toleransi yang tinggi, dan meningkatkan mutu sumber daya manusia. Sekian dari saya, April Zibran. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.